Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau menyajikan video tutorial mengenai teknik penulisan ilmiah dengan bagiannya yaitu pengaturan layout, pembuatan grafik dari data Excel, dan pembuatan halaman dalam file Word. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Hanifah Nurul Fadlilah. Yang kedua yaitu ada Hendri Hidayat. Dan yang ketiga yaitu Yafi Syahda. Berikut kami akan menyajikan tayangan mengenai 3 materi tersebut. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama yaitu langkah-langkah pembuatan atau penomoran halaman pada file Word. Di sini saya menggunakan file Word laporan pengembangan usaha milik saya pada semester lalu. Untuk membuat halaman, yang pertama yaitu klik insert, kemudian pilih page number, kemudian pilih bottom of page karena biasanya halaman itu terdapat pada bagian bawah, kemudian dipilih bagian bawah tengah. Bisa juga pilih yang bagian bawah kiri atau bagian bawah kanan, tapi di sini saya memilih bagian bawah tengah. Nah, secara otomatis pada semua halaman sudah tertera penomoran halamannya. Namun, untuk bagian kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan juga daftar gambar, biasanya penomoran halaman itu tidak menggunakan angka biasa tetapi menggunakan angka Romawi. Maka dari itu, cara mengubahnya untuk menjadi angka Romawi pada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar yaitu dengan cara diklik 2 kali pada sebelah kiri tulisan kata pengantar, kemudian kita pilih layout, kemudian di bridge, kemudian next page. Dan untuk mengubahnya yaitu klik 2 kali di bagian penomoran halaman di kata pengantar, kemudian diklik kanan, kemudian format page number, dan kita pilih angka Romawi. Kemudian angka Romawinya dimulai dari angka 1. Lalu kita klik OK, dan secara otomatis akan berubah penomoran pada kata pengantar, daftar isi, dan seterusnya. Tetapi di bagian bab 1, bab 2, dan seterusnya itu penomoran halamannya itu berubah lagi menjadi angka biasa. Maka dari itu kita ubah yang tadinya Romawi akan kita ubah menjadi angka biasa yang dimulai dari angka 1. Caranya seperti tadi, yaitu klik 2 kali bagian kiri tulisan bab 1, kemudian kita pilih layout, kemudian klik, kemudian next page, kemudian kita klik pada bagian halamannya. Nah, ini kan sudah mulai dari angka awal lagi, tetapi ini masih Romawi, dan kita ubah menjadi angka biasa. Klik kanan, format page number, kemudian kita ubah menjadi angka biasa dan dimulai dari angka 1. Oke. Nah, di sini sudah tertera angka 1 di bagian bab 1 dan sampai di bawah sudah berubah menjadi angka biasa. Kemudian biasanya di bagian cover itu tidak ada penomoran halamannya, maka dari itu kita hilangkan penomoran halaman pada bagian cover. Caranya yaitu dengan cara mengklik 2 kali pada bagian penomoran dan kita pilih default first page. Nah, secara otomatis dia halamannya akan hilang pada bagian cover. Nah, dengan begitu semua halaman pada file ini sudah tertera penomoran halamannya. Di cover tidak ada, kemudian di kata pengantar sudah berubah menjadi nomor 1 angka Romawi, daftar isi nomor 2 angka Romawi, dan bab 1 sampai selanjutnya sampai akhir yaitu angka biasa. Lihat sampai akhir itu penomoran halamannya angka biasa. Ini angka biasa semua. Nah, demikian penjelasan langkah-langkah dari pembuatan halaman. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang berbahagia, saya di sini adalah
Yavisada dari kelompok 2. Kemudian kita akan belajar bersama mengenai teknik penulisan ilmiah layout ya, layout. Nah, jadi layout itu adalah singkatnya adalah tata letak. Jadi ketika kita akan bikin penulisan ilmiah, entah itu skripsi, tugas akhir dan lain sebagainya, itu kita gimana sih bikin tata letak yang sesuai ketentuan gitu. Terus gimana? Kita awalnya adalah pilih dokumen. Setelah pilih dokumen, kita klik ke ini layout. Habis itu ke page setup. Nah, di sini ada 3 tab, margin, paper, sama layout. Kita satu-satu dulu. Nah, di margin dulu nih. Misal ketentuannya ya, kita ambil ketentuannya itu topnya adalah 4. Kemudian leftnya juga 4. Ini previewnya berubah. Kemudian bottomnya itu 3, sama kanannya 3 juga. Nah, terus ini harus kita bikin sentimeter. Kalau belum sentimeter mungkin masih inci gitu, kita bisa ubah langsung aja diketik di sini sentimeter gitu. Terus cutter position tuh ketika kita mau jilid itu tuh di bagian kiri atau di atas gitu. Kita pilih kiri. Terus orientationnya portrait atau berdiri. Kemudian multiple page-nya itu kita pilih normal, karena normal itu adalah dalam ukuran kertas A4 itu cuma ada 1 halaman gitu. Kalau mirror margin itu nanti marginnya tuh kayak untuk cetak buku gitu. Terus kalau ini 2 page per sheet itu dalam satu kertas nanti ada 2 halaman. Terus kalau bookfold itu melipat, jadi misalnya mau cetak buku yang halaman 2 pertama itu nanti ketemu sama halaman 2 yang terakhir, halaman 10 pertama ketemu sama halaman 10 terakhir gitu. Kita pilih yang normal. Terus kita bisa lihat previewnya dan juga apply ke whole dokumen karena mau ke satu dokumen ini gitu. Terus ke papernya itu paper size-nya A4, ininya udah begini. Terus previewnya juga sama, apply ke whole dokumen, default tray. Terus ke layoutnya. Nah, di layoutnya ini ada section start. Ini tuh pakai new page, halaman baru. Kalau continuous itu kayak di halaman yang di situ gitu, halaman selanjutnya. Terus kalau new column itu halaman baru. Terus event page itu di halaman yang genap. Kalau old page itu halaman ganjil. Kita yang new page. Terus sama header sama footer. Jadi header sama footer tuh kayak tulisan yang ada di setiap atas, dalam teks yang ada di atas gitu. Kayak misalnya judul skripsi gitu kan selalu ada di setiap halaman. Kita pilih yang different first page karena judul skripsi itu di halaman pertama itu kayak dia nggak langsung di atas kan, karena di letaknya tuh di tengah sama bawah gitu. Kalau selanjutnya baru ada di atas judul halaman skripsi. Terus kalau headernya itu sama footernya berapa ukurannya, kita bisa lihat ke marginnya. Kita pilihkan ketentuan yang 4433. Jadi kalau yang 1,25 cm ini terlalu tepi banget, jadi kita pilih yang ubah ke 2,5. Ini juga sama footernya kita. Terus vertical alignment-nya itu top. Terus apply whole dokumen. Ini kita bisa lihat mau nomerin juga bisa lewat sini gitu. Terus kita bisa pilih set as default kalau misalnya kita mau bikin dokumen baru yang ketentuan layoutnya tuh sama kayak gini. Tapi kalau misalnya kita mau pakai ketentuan layoutnya ini yang seperti ini tuh cuma untuk dokumen yang sekarang yang kita buat, itu kita klik pakai aja. Nah, ini udah berubah nih. Jadi begitulah kita belajar layout, teman-teman. Ini karena ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Henry Dayat. Di sini saya akan membahas dan
memberikan tutorial tentang cara membuat grafik garis dari data Excel. Data yang kita gunakan yaitu data omset penjualan bulanan seperti ini. Oke, langsung saja kita gas ke tutorialnya. Pertama-tama kita blok bagian bulan sampai ke menu laba hingga ke bawah sampai di bagian Desember. Lalu kita klik insert, menu insert ya. Kemudian kita ke menu chart karena kita akan membuat grafik berupa garis, maka kita pilih line. Nah, di sini banyak macam-macamnya ya. Di sini saya akan menggunakan yang ini, yaitu line white markers. Kita klik, oke, grafiknya muncul. Seperti inilah grafik sederhananya, grafik simpelnya. Kita lebarkan dulu, kita tinggikan agar terlihat lebih jelas. Nah, sebenarnya ini udah jadi grafik ya, grafik simpel dan sederhana. Namun di sini saya akan mengedit dan memodifikasi grafik ini agar lebih menarik dan enak dilihat. Yang pertama yaitu kita akan memberikan judul atau title di atas grafik ini ya. Caranya itu dengan ke menu layout, kemudian ke menu labels, kita pilih chart title. Karena kita akan menaruh judul di atas grafik, maka kita pilih above chart seperti ini. Lalu kita edit dan kita ubah fontnya, yaitu omset penjualan bulanan. Nah, kemudian kita ubah ukuran fontnya ya, jadi lebih kecil sedikit. No home, kita ubah ke 16 saja. Lalu kita bisa juga memberikan color pada background judul ini ya, seperti ini, fill. Di sini saya akan memberikan background dengan warna hitam. Lalu agar tulisan terlihat, judulnya terlihat jelas ya, maka kita akan ubah font colornya, yaitu warna putih agar terlihat lebih menonjol ya. Tambah dulu seperti ini. Kemudian kita juga akan memodifikasi legend. Nah, ini namanya legend ya. Di sini ada pemilihan grafik warna biru sesuai, pendapatan warna merah, dan laba warna hijau. Kita akan klik kanan dan format, kita ke format legend. Nah, di sini kita bisa mengedit posisi legend ada di mana ya. Bila kita ingin posisi di atas ya, kita pilih top, bawah bottom, kiri left, kanan right, ataupun kanan atas top right. Tapi di saya akan menggunakan posisi legend di sebelah kanannya agar terlihat lebih menarik. Kita pilih right. Kemudian kita bisa memberikan warna background pada legend tersebut dengan klik fill. Kemudian di sini solid fill ya. Nah, sini saya akan menggunakan warna hitam seperti pada judul tadi ya. Lalu kita close. Nah, agar tulisan atau warna font terlihat menonjol jelas, maka kita akan ubah color fontnya juga dengan warna putih seperti ini. Lalu kita akan mengedit lagi selanjutnya, yaitu axis. Angka-angka ini namanya bagian axisnya. Kita klik kanan. Nah, kita ulangi, klik kanan, lalu kita pilih format axis dan kita akan beri warna, menu fill, solid fill. Bisa kalian teman-teman ubah berbagai warna di sini ya, hitam, biru, merah. Tapi di sini saya akan menggunakan axis tanpa warna ya, no fill. Kita close terlebih dahulu agar lebih menarik dan lebih enak dilihat. Menu home dan fillnya kita klik, kita ubah no fill. Tetapi di sini fontnya akan saya ubah warna menjadi warna biru tua. Axis yang bawah juga yang ada bulannya ini dari Januari, Februari, Maret hingga Desember. Kita ubah juga font colornya.
di warna biru. Nah, lalu background grafik ini juga bisa kita ubah warnanya ya. Kita beri warna pada background grafiknya itu dengan menu home, masih di menu home, dan kita berikan fill color. Jadi saya akan menggunakan warna darker, warna ini ya. Kok di sini masih polos, masih warna putih, masih warna semula di dalam grafik lainnya ya. Maka di sini juga kita bisa ubah warna pada grafik lainnya ini sama saja. Warna kita akan ubah dengan warna ini. Yang penting dia tetap kontras dan tetap terlihat ya. Kemudian jika teman-teman ingin menambahkan label atau angkanya di grafik-grafik ini, bisa dengan cara kita klik grafik ini, lalu kita klik kanan, kemudian format data, ke add data labels seperti ini. Nah, maka angka-angka yang diakses ini akan muncul di grafik ini. Angka-angka pendapatan akan muncul di grafik ini. Kemudian pada angka pembelian, data angka pembelian kita juga bisa tambahkan sama caranya, add data labels. Dan laba juga sama, add data labels. Ini kita buat sesuai kebutuhan ya. Jika teman-teman ingin menampilkan data Excel-nya, bisa seperti ini, atau juga bisa menghilangkan dan tanpa menggunakan labels atau angka-angka ini, bisa juga dengan cara klik angka labels ini, kemudian kita klik kanan, lalu kita format data labels, kita pilih. Nah, lalu kita hilangkan tanda centang di value ini seperti ini. Kita close, maka labels data angka tadi akan hilang. Begitupun dengan yang lainnya. Value, close. Value-nya close. Saya lebih tertarik, lebih senang ya menggunakan grafik tanpa label tadi, karena agak sedikit bertumpuk angka-angka label tadi ya. Kemudian kita juga bisa mengubah warna grafik ini ya, sama dengan kita klik fill in ya. Kita bisa ubah berbagai warna. Sebenarnya ada cara lain ya membuat grafik, memodifikasi grafik ini langsung ke bentuknya macam-macam, tanpa harus kita modif atau edit satu persatu, seperti tambahkan judul, edit legend, posisi axis, grafik. Itu bisa langsung, yaitu kita ke menu layout. Kita ke menu design. Nah, kita pilih chart style. Ini untuk style grafiknya nih ya. Chartnya bisa kita model begini, begini. Untuk ubah warnanya ya, kita pakai ini saja. Dan backgroundnya berubah ya. Ke home lagi, kita atur backgroundnya ke semula. Backgroundnya berubah, kita atur ke semula dulu. Oke, ini kita beri warna biru saja, biru tua. Nah, sign tadi pilihan style grafiknya ya. Dan kita juga bisa langsung loh, tanpa harus mengedit satu persatu seperti tadi. Langsung aja kita mau grafik, tipe-tipe grafik dan bentuk bagian grafiknya seperti ini, macam-macam ya. Seperti ini kita ubah. Itu juga bagian yang kita ubah seperti ini, yang menampilkan seluruh datanya, pembelian, pendapatan, dan laba.
menambahkan yang lain-lain seperti ini tanpa ada angka atau juga bisa seperti ini biar lebih jelas ya. Sepertinya ini menarik ya menggunakan model seperti ini. Ini jelas dari Januari lurus ke grafik ini Februari, Maret saja. Oke. Demikian tayangan video tutorial dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.